Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil bersama saya, Ibu Hasmi. Anak-anak, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang letak dan luas Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. 2. Menyebutkan potensi sumber daya alam di Indonesia. 3. Menjelaskan potensi sumber daya maritim di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kali ini dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. 1. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah peta berikut ini. Nah, pada peta ini dapat kita lihat beberapa lokasi daerah bahan tambang seperti Sumatera, Pulau Jawa, sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Potensi sumber daya tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga.
Potensi sumber daya tambang yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia, dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi sumber daya tambang yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Potensi sumber daya tambang yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Fairbank, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Potensi sumber daya tambang yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Tambang emas yang terbesar di Indonesia yaitu Papua, Kalimantan Barat, Sambas, Nangro Aceh Darussalam, Meulabo, Sulawesi Utara, Bolaan Mangundo, Minahasa, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambahan seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama yaitu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Jika dibandingkan seberapa potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur,
banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Potensi kemaritiman Indonesia yang kedua yaitu hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Potensi kemaritiman Indonesia yang ketiga, terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.